lagu Halo Kuala Lumpur yang diunggah akun lagu Kanak TV di YouTube. Lagu yang diunggah sejak 27 Mei 2020 ini menjadi kontroversi karena nadanya yang begitu mirip dengan lagu Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Reaksi datang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud menyatakan telah melayangkan protes ke YouTube terkait unggahan lagu tersebut. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid menjelaskan, gugatan secara hukum bisa dilakukan oleh pemegang hak cipta. Untuk lagu Halo Halo Bandung, hak cipta secara moral dipegang oleh Ismail Marzuki. Sementara pengelolaan secara ekonomi dipegang oleh PT Harmoni di Selaras Publisindo. Meski begitu, Kemendikbud menegaskan siap mendampingi jika pemilik hak cipta ingin melakukan gugatan hukum. Hak ciptanya juga menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 pasal 58 masih ada pada Ismail Marzuki karena berlaku selama 70 tahun. Jadi kalau dihitung Ismail Marzuki wafat pada 25 Mei 1958, maka pelindungan terhadap hak ciptanya ini berlaku sampai 1 Januari 2029. Nah, kami juga siap kalau memang mau mengambil langkah hukum dengan kesaksian atau tenaga ahli ya yang bisa membuktikan adanya kesamaan substansial di antara kedua lagu tersebut, karena itu harus ada di dalam gugatan seandainya dilakukan. Mengingat Indonesia dan Malaysia sama-sama adalah negara pihak di dalam Konvensi Bern. Malaysia melalui Malaysia Copyright Act 1987, kita meratifikasinya melalui Kepres tahun 97. Jadi ini bisa ditempuh seandainya memang itu diinginkan. Terima kasih. Meski menimbulkan polemik di masyarakat, namun Kementerian Luar Negeri memastikan isu ini tidak mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Juru bicara Kemenlu, lalu Muhammad Iqbal menyatakan, polemik lagu Halo Halo Kuala Lumpur bukanlah isu sensitif. Yang melakukan itu kan bukan pemerintah Malaysia, itu individu yang melakukan itu. Jadi sampai dalam tahap ini itu belum ada pertimbangan untuk mengangkat isu itu ke government to government isu gitu. Tapi saya kira pandangan pemerintah Malaysia terhadap hal-hal seperti ini sudah jelas, seperti disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebelumnya ketika beliau bicara mengenai masalah rasa sayangi, kan beliau sampaikan kalau ada orang Malaysia tidak tahu rasa sayangi itu dari mana, berarti dia tidak belajar sejarah gitu. Saya kira itu sudah mewakili pandangan resmi dari pemerintah Malaysia, dan itu pandangan yang saya kira sangat bisa diterima oleh Indonesia sebagai negara bersahabat dengan Malaysia. Halo Kuala Lumpur, ibu kota keriangan. Lalu, seperti apa sejarah lagu Halo Halo Bandung dan apakah memiliki keterkaitan dengan Malaysia? Apa pula yang harus dilakukan dengan dugaan tindakan plagiat ini? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lagu Halo Kuala Lumpur yang diunggah akun lagu Kanak TV mengundang polemik. Pasalnya lagu ini bernada persis dengan lagu Halo Halo Bandung ciptaan Bapak Ismail Marzuki, seorang komponis asal Indonesia. Protes sudah dilayangkan ke Kemendikbud, ke YouTube, lalu tindakan apa yang tepat untuk dugaan plagiat ini? Dan seperti apa pula sejarah lagu Halo Halo Bandung? Kita pagi hari ini akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono, Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda, dan juga jurnalis sejarah dari Historia.id Martin Sitompul. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mas. Pak Martin, selamat pagi ya. Pak Huda. Pagi. Pertama-tama saya akan ke Pak Dubes dulu nih. Pak Dubes, ini kan heboh-heboh di dalam negeri soal dugaan plagiat lagu Halo Halo Bandung. Tapi saya pengen tanya, masyarakat atau pemerintah Malaysia sendiri tahu nggak sebenarnya ada keberadaan lagu Halo Kuala Lumpur di sana? Saya coba tanya kepada teman-teman Malaysia dan juga tanya kepada warga Indonesia yang sudah lama di sini. Mereka tuh nggak tahu juga ada lagu itu. Nggak tahu juga loh ada apa. Jadi ini di Malaysia sendiri bukan hal yang populer lah gitu ya. Tapi mungkin karena ini menyangkut Malaysia lalu rame gitu ya. Gitu ya. Jadi so far tindakan apa yang sudah dilakukan KBRI Malaysia? Nah, kabarnya
Anda juga sudah melacak akun YouTube yang mengunggah lagu Halo Kuala Lumpur ini ya Pak? Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu ya bahwa Ya. kita perlu menangani ini dengan ekstra hati-hati. Oke. Kita pernah punya pengalaman di akhir 2020. Waktu Ya. itu ada lagu Indonesia Raya yang diparodikan, lalu lambang Garudanya diganti dengan Ya. ayam begitu, Mm-mm. ditayangkan di akun YouTube My ASEAN. Oke. Karena di YouTube itu ada gambar bendera Malaysia, serta-merta kita menuduh Malaysia gitu kan. Wah, ini pelecehan lambang negara, dan kita marah gitu. Tapi setelah diselidiki, ternyata yang buat ini orang Indonesia. Orang gitu Indonesia. ya. Anak-anak umur 15 Pekerja migran tahun. ya Pak ya? Kalau saya tidak salah ya. Ya, jadi kita ini nggak bisa serta-merta lalu menuduh, oh Malaysia ini. Ya. Jadi kita menangani ini dengan kehati-hatian ya, jangan sampai kita gerusa-gerusu lah begitu ya, bahasa politiknya barangkali ya. Jadi kita sudah coba menelusuri ya, tapi kan kapasitas KBRI terbatas kan. Jadi akun lagu Kanak TV ini pengelolanya ada di India, pengelolanya ya. Ya. Tetapi kan kita nggak tahu siapa pemilik akun ini, siapa konten kreatornya dari lagu ini ya, yang membuat lagu ini. Nah ini yang kita perlu dalami. Kalau seandainya kita sudah dapat identifikasi bahwa yang buat adalah si A, dia warga negara Malaysia katakanlah ya. Oke. Lalu boleh kita melakukan tuntutan pelanggaran hak cipta ya. Tapi sebelum kita sampai ke sana, kan kita perlu adakan suatu penyelidikan dulu ya, secara lebih hati-hati, dan itu dilakukan oleh memang institusi yang punya kompetensi untuk itu. Nah, kita mohonlah instansi di Indonesia yang memiliki kompetensi untuk melakukan pendalaman lah. Siapa sebetulnya pemilik akun ini dan siapa konten kreatornya, baru kita dapat melakukan tindakan. Baik, saya ke Mas Huda. Mas Huda, tapi terlepas dari apa yang dikatakan Pak Dubes tadi, terlepas dari siapapun yang mengunggah lagu ini, sekarang kan concern kita memang kalau mengingat kasus-kasus seperti ini adalah menjaga warisan budaya dan karya bangsa, terlebih lagu Halo Halo Bandung ini kan diciptakan sudah cukup lama dan oleh komponis ternama, komponis legendaris ya, Pak Ismail Marzuki begitu. Tapi bukan hanya kali ini saja ini terjadi. Ada peristiwa tengok saja soal reog dan juga soal ragu rasa sayangnya yang sempat diklaim juga oleh Malaysia. Nah, catatan Anda untuk pemerintah, Mas Huda, soal ini bagaimana? Ya, itu yang kemarin kita tanyakan dalam raker dengan Mas Nadiem sama Dirjen Kebudayaan kita. Memang jujur harus diakui ada suasana kerap kali ada klaim dari pihak Malaysia ya, terlepas di level masyarakatnya atau di level pemerintahnya, tapi ada fakta yang semacam itu, di mana seringkali pengajuan terkait dengan warisan budaya benda maupun tak benda seringkali bertabrakan dengan teman-teman Malaysia. Kita mencontohkan terakhir kebaya. Kebaya itu duluan akhirnya diajukan oleh Malaysia. Apa yang terjadi? Akhirnya kebaya yang kita telat mengajukannya ke UNESCO, akhirnya kebaya tidak lagi menjadi orisinil sepenuhnya warisan Indonesia. Ya. Jadi ada istilah warisan bersama. Nah, kalau itu terus terjadi, itu yang berisiko ke depan. Nah, saya merasa terlepas dari kontroversi ini, kita berharap pemerintah dalam hal ini Dirjen Kebudayaan terus memprioritaskan percepatan pengajuan warisan budaya Indonesia baik yang benda maupun tak benda kepada UNESCO, supaya tidak kejadian reog sudah keduluan, yang terakhir kebaya yang kita peringati kemarin di Istana itu sudah tidak lagi hari ini sebagai warisan sepenuhnya Indonesia dan beberapa yang lain. Itu yang pertama catatan saya. Jadi sekali lagi pemerintah jujur harus diakui telat dengan progresivitas teman-teman pemerintah Malaysia yang sudah mengajukan berbagai warisan budaya baik benda maupun tak benda. Itu yang pertama, Mas. Yang kedua, terkait dengan lagu ini, terlepas dari semuanya, lagu ini sebenarnya sudah di-upload sejak 5 tahun yang lalu sebenarnya.
Ya, Iya. sudah lama juga Sudah ini. lama. Iya. Ini saya meyakini kalau toh dia berbasis di India, saya meyakini ini pasti warga Malaysia yang kebetulan berasal dari India menurut saya ya. Oke. Karena relatif dia tahu sentimen begini-begini itu agak kurang baik memang selama ini menyangkut soal klaim-klaim dan seterusnya ini. Nah karena itu kalau sudah 5 tahun yang lalu YouTube ini dan baru sekarang rame, menurut saya sekali lagi pemerintah menjadi penting betul untuk mulai hari ini mengidentifikasi dan memitigasi sebanyak-banyaknya supaya fenomena ini tidak terjadi. Yang ketiga saya pastikan Mas, ini sudah terjadi pelanggaran hak cipta karena ini penciptanya adalah Pak Ismail Marzuki. Apapun saya kira perlu diseriusi, pemerintah perlu memfasilitasi keluarga dari Pak Ismail Marzuki untuk memperkarakan ini, dan ini sebenarnya di mata saya sudah bisa masuk kepada ranah hukum. Baik. Sekarang kita akan masuk ke sisi sejarah. Saya akan bertanya ke Bang Martin Sitompul. Tapi sekarang ini Bang Martin bisa dipastikan ya berarti absolut lagunya Halo Halo Bandung ini memang punya Indonesia begitu ya? Ya, terima kasih Mas. Kalau memang kita mendalami liriknya dan bagaimana konteks sejarah yang mengiringi, Halo Halo Bandung ini memang lagu perjuangan. Lagu yang menggambarkan bagaimana perjuangan masyarakat Bandung saat itu menyikapi merespon tentara sekutu yang ingin mengambil kota Bandung, karena saat itu terjadi pengalihan kekuasaan dari sekutu ke pengalihan kekuasaan Jepang yang ada di Indonesia. Dan pada saat itu baik masyarakat sipil maupun militer itu meresponnya dengan membakar semua tempat-tempat penting, tempat-tempat penting yang ada di Bandung. Makanya menjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi konteks sejarahnya seperti itu, makanya lahirlah lagu Halo Halo Bandung. Hanya saja memang ada beberapa versi terkait siapa yang menciptakan lagu ini atau bagaimana proses lagu itu tercipta. Oke. Ya, silakan Mas Martin. Oh iya, jadi memang sejauh yang tercatat adalah Ismail Marzuki yang menciptakan lagu ini. Tapi kemudian ada beberapa koreksi ya dari beberapa pencipta lagu pada saat itu. Ada beberapa cerita, ada yang menyatakan ini syair cinta di antara pemuda-pemudi pejuang pada saat itu. Nah, kalau versi Ismail Marzuki sendiri mengatakan ketika peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi, beliau sedang berada di Bandung mengunjungi mertua, dan pada saat itu terjadi pengungsian karena kota Bandung sedang masyarakat Bandung sedang eksodus karena terjadi Bandung Lautan Api. Oke. Nah, jadi sepertinya kalau saya lihat ada perbedaan antara yang menciptakan lagu ini dengan yang mempopulerkan, begitu ya, Bung Martin? Ya. Saya pikir Ismail Marzuki tetap berperan untuk melakukan gubahan pada nada dan lirik sampai lagu Halo Halo Bandung itu terlagukan seperti sekarang. Tetapi ada saya sendiri cenderung berpendapat bahwa lagu ini adalah lagu rakyat yang dipopulerkan pada saat itu oleh seorang perwira Siliwangi yang bernama Simon Lumban Tobing. Jadi beliau adalah seorang komandan batalion ya di batalion pelopor pada saat itu. Baik. Nah, komposisi aslinya sendiri itu kalau kita mengacu kepada lagu yang dipopulerkan Lumban Tobing itu berasal dari lagu yang diciptakan oleh Nahum Situmorang. Nah, pada saat zaman Jepang. Jadi Nahum Situmorang ini adalah pencipta lagu Batak yang sangat terkenal ya. Kemudian pada zaman Jepang dia
dipekerjakan di Sendenhan. Sendenhan itu adalah badan propaganda. Jadi judul aslinya sendiri itu adalah Gayugun Laskar Rakyat. Gayugun itu adalah tentara sukarela orang Indonesia pada zaman Jepang. Ya. Jadi untuk memompa semangat perjuangan pada saat itu di zaman Jepang. Oke, baik. Nah, saya juga akan menanyakan ini juga ke Pak Hermono nih. Pak Hermono, soal polemik yang saat ini terjadi di tanah air dan juga Anda tadi mengatakan sudah menelusuri ya bahwa pengunggah lagu ini di kanal YouTube itu adalah dari India begitu. Nah, kalau dicermati tadi dari pernyataannya Mas Huda ini sudah dari tahun 2018, artinya sudah 5 tahun begitu, sudah cukup lama. Ini kenapa baru ramainya sekarang ya, Pak Hermono? Ya, sebetulnya begini, bukan pengunggah itu dari India, pengelola kanal lagu Kanak-Kanak TV itu di India adanya, pengelola kanalnya. Tetapi siapa pemilik kanal itu dan siapa kreator dari konten lagu itu, ini yang kita belum tahu. Oke. Lagu ya ini kan tadi saya katakan ini masalah komersial ya, bagaimana monetizing kanal YouTube ya. Jadi mungkin kalau satu udah lama nggak ada yang nonton ya dinaikkan aja lagi supaya ramai, nanti kan banyak yang nonton, banyak yang subscribe, kira-kira begitu. Tapi saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Huda ya, tadi mengenai warisan budaya. Ini penting ya. Sebetulnya di Malaysia itu ada namanya Daftar Warisan Budaya Malaysia. Oke. Daftar warisan budaya. Itu ada sejumlah banyak sekali produk-produk warisan budaya Malaysia. Nah, kita KBRI sekitar 2 tahun yang lalu sudah menyampaikan ke Jakarta, ke Dirjen Kebudayaan, ini daftar kebudayaan Malaysia yang berpotensi ada konflik dengan Indonesia, artinya ada kesamaan. Nah, ini harus jauh-jauh hari kita tangani ini seperti apa, mau seperti apa. Apakah mau menjadi warisan budaya bersama, apakah di catatan misalkan kebaya tadi disinggung. Misalkan didaftarkan sebagai kebaya Malaysia, nanti ada kebaya Indonesia, ada kebaya Singapura dan seterusnya. Ya. Jadi bagaimana mengelola yang kita sebut dengan warisan budaya bersama, share cultural heritage. Karena kita ini kan negara migrasi orang Indonesia ke Malaysia, itu sudah lama terjadi. Sebelum ada Indonesia, sebelum ada Malaysia. Nah, mereka ini kan membawa budaya-budaya dari Indonesia. Nah, jadi ini penting Pak Huda, bagaimana kita jauh-jauh hari membahas produk budaya yang berpotensi ada kesamaan. Sehingga tidak selalu ribut belakangan. Malaysia sudah mendaftarkan, lalu kita ribut, bereaksi, wah itu Malaysia, ini, lain-lain. Jadi ini ada PR kita, sebenarnya sudah kita sampaikan Pak, sekitar 2 tahun yang lalu. Tapi ya belum ada follow up-nya. Ini harus dibahas warisan budaya Malaysia dan warisan budaya Indonesia, di mana ada potensi terjadinya katakanlah kesamaan. Nah, ini harus kita bahas bersama bagaimana mengelola ini supaya tidak menjadi counterclaim lah, atau menjadi ribut-ribut. Mungkin itu saya kira PR juga buat mungkin Komisi 10 Pak, begitu mendorong ini Pak. Ya, ini menarik juga soal share culture heritage ini sama warisan budaya bersama ini. Tapi yang sekarang sudah terjadi Pak Hermono kan ini sudah kadung ribut-ribut lah di dalam negeri, dan tuntutannya kepada pemerintah adalah ayo dong ajukan protes atau setidaknya mencolek pemerintah Malaysia, ini punya Indonesia loh. Nah, tapi kan tidak bisa juga langsung seperti itu. Nah, pertanyaan saya, langkah protes dari KBRI ini baru bisa dilakukan jika dalam kondisi yang bagaimana. Tapi Pak Hermono jangan dijawab dulu, nanti setelah jeda kita akan bahas lebih lengkap di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Pikir semua air